Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Oke, gimana nih hari ini sahurnya? Pada sahur kan? Ada yang ketinggalan? Ada yang kesiangan atau bahkan nggak sahur. Nah, semoga walaupun sahurnya banyak ataupun sedikit tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa hari ini. Lalu gimana nih kemarin sahurnya ataupun puasanya? Ada yang bolong, ada yang batal atau tidak? Coba nanti tuliskan yang batalnya berapa dan nanti bayar ya pada saat di luar bulan Ramadan. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan zakat. Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran kepada kalian ataupun anak-anak, anak-anak, orang tua ataupun wali orang tua yang sudah menitipkan zakatnya di Masjid Darul Ilmi SD 003 Pagarsi. Semoga apa yang kalian keluarkan itu menjadi keberkahan dan dapat menyucikan rezeki yang ada dan yang akan ada dan yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan membahas keutamaan zakat. Nah, keutamaan zakat yang pertama ini Masya Allah, masuk surga yang menyalurkan zakat. Nah, masuk surga di sini karena zakat itu sangat luar biasa perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa salah satunya ya, tapi ada beberapa juga ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan zakat itu berbarengan dengan perintah sholat. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi apabila kita sudah membayar zakat, itu alhamdulillah kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan zakat. Zakat di sini banyak ya, zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya. Tapi karena sekarang bulan Ramadan, otomatis kita membahas tentang zakat fitrah. Lalu yang kedua yaitu adalah diampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, di sini bukan berarti diampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa besar. Kita misalnya telah melaksanakan dosa besar, entah itu membunuh ataupun mencuri dan sebagainya. Nah, tapi dosa-dosa di sini ataupun kesalahan-kesalahan di sini kesalahan yang tidak dirasakan oleh kita. Misalnya kita tiba-tiba berprasangka buruk, bersuudzon, ataupun kita meledek orang lain dengan lisan kita dengan anggapan itu bercanda atau tidak disengaja. Karena tidak terasa itu, kita tidak merasakan itu sebagai dosa dan tidak mengucapkan astagfirullahaladzim atau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang yang kita anggap sebagai kesalahan itu gitu. Jadi diampuni kesalahan-kesalahannya. Jadi apabila kita sudah berzakat, ya alhamdulillah, insya Allah Allah akan mengampuni ataupun diampuni kesalahan-kesalahannya seperti itu. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir di dalam kultum ini yaitu harta yang masih dimilikinya itu menjadi berkah. Wah, Masya Allah ya. Jadi tadi Bapak sudah mengatakan bahwasanya hartanya semoga diberkahkan. Berkah di sini bukan berarti harus melimpah, harus banyak bertumpah ruah, tidak. Tapi apa yang kita inginkan itu ada, apa yang kita butuhkan itu ada. Misalnya kita ingin buku, seragam, alat tulis, cepuk dan sebagainya, itu ada kalau misalnya cukup dan sebagainya. Nah, itu keberkahan. Bukan berarti kita melimpah ruah, banyaknya uang, tapi di saat kita butuh itu tidak ada. Nah, itu salah satu keunikan harta dan keberkahan harta. Nah, jadi semoga dalam sedikitnya itu berkah, dalam banyaknya itu melimpah dan tidak menjadi suatu kemudaratan ataupun keburukan untuk kita semuanya kayak gitu. Jadi semoga kita yang sudah berzakat itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus menyombongkan harta kita, dan tapi kita harus tetap bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.